Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, Pak Yoga. Kali ini kami dari kelompok satu ingin membahas tentang urgensi literasi teknologi di era digital. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Alma Salsabila. Perkenalkan, nama saya Ardelia Cibita. Nama saya Haura Prestila Devi. Nama saya Joza Putri Karyadi. Nama saya Nabila Zahara Putri Yulianto. Nama saya Rehan Putra Sasongko. Kita akan lanjut. Jadi sebelumnya saya akan membacakan latar belakang mengapa kita menulis urgensi di era digital. Aitu Rahmaniyah dan kawan-kawan pada tahun 2022 mengungkapkan pemanfaatan teknologi dalam proses pembelajaran memberikan peluang bagi peserta didik untuk mengembangkan diri, meningkatkan minat dan bakat, dan kemampuan di bidang teknologi. Kehadiran TIK atau teknologi informasi dan komunikasi telah membawa perubahan bagi masyarakat. Khususnya kita sebagai mahasiswa merasakan langsung keuntungan adanya TIK ini ya. Kehadiran Namun dari adanya kehadiran TIK ini banyak persoalan yang dihadapi oleh penduduk, salah satunya ialah urgensi dalam digitalisasi. Selain itu, literasi teknologi informasi dan komunikasi memiliki berbagai dampak, baik dampak positif maupun dampak negatif. Rumusan masalah yang akan kami bahas di sini, yang pertama, apa yang dimaksud dengan literasi teknologi dalam konteks era digital saat ini. Lalu yang kedua, mengapa literasi teknologi dianggap penting dan mendesak untuk dimiliki oleh masyarakat modern. Lalu yang ketiga, bagaimana literasi teknologi dapat memberikan manfaat nyata dalam kehidupan sehari-hari, dunia pendidikan maupun dunia kerja. Lalu yang terakhir, apa saja dampak positif dan negatif dari perkembangan literasi teknologi bagi individu maupun masyarakat. Lalu ada pula tujuan penulisan kami di sini. Yang pertama, menjelaskan pengertian literasi teknologi dalam kehidupan masyarakat di era digital. Yang kedua, menguraikan pentingnya literasi teknologi sebagai keterampilan dasar yang harus dimiliki dalam menghadapi perkembangan zaman. Lalu yang ketiga, memaparkan berbagai manfaat literasi teknologi yang dapat mendukung aktivitas belajar, bekerja, dan bersosialisasi. Lalu yang terakhir, menganalisis dampak baik dan buruk dari literasi teknologi sehingga dapat digunakan secara bijak dan bertanggung jawab. Selanjutnya, manfaat penulisan makalah dan PowerPoint yang telah kelompok kami buat. Yang pertama, membantu pembaca memahami lebih dalam tentang literasi teknologi. Nomor dua, meningkatkan kesiapan individu dalam menghadapi dunia digital di era revolusi 5.0. Yang ketiga, memahami kondisi literasi teknologi masyarakat, lembaga, baik itu pemerintah, swasta, dan pendidikan untuk merancang strategi transformasi digital yang lebih efektif. Yang terakhir yaitu mengidentifikasi isu-isu tentang bahaya dari penggunaan literasi teknologi. Oke, sekarang kita lanjut ke pengertian literasi digital. Literasi teknologi adalah sebuah kemampuan untuk memanfaatkan suatu inovasi untuk memecahkan masalah yang melibatkan tiga komponen utama, yaitu pengetahuan, kemampuan, dan berpikir kritis, serta pembuatan keputusan. Literasi teknologi mencakup tiga hal, yaitu pengetahuan, keterampilan dalam menggunakan teknologi, smartphone, tablet, laptop, dan lain-lain, dan yang terakhir, kemampuan kritis, yaitu menganalisis informasi serta kesadaran etis, menggunakan teknologi secara bertanggung jawab. Sekarang kita masuk ke urgensi dalam literasi teknologi di era digital. Jadi, di era digital seperti sekarang ini, literasi teknologi merupakan hal yang penting untuk menunjang kehidupan kita sekarang. Hampir semua lini sudah mengalami digitalisasi. Maka dari itu, sebagai seseorang yang terus belajar, wajib hukumnya untuk selalu memperbarui skill kita dalam menggunakan teknologi. Ada beberapa poin tentang urgensi literasi teknologi di era digital. Yang pertama, yaitu meningkatkan kompetensi individu. Jadi, dalam dunia belajar dan kerja modern, hampir semua profesi itu membutuhkan keterampilan teknologi. Apalagi beberapa waktu lalu ketika COVID menyebar, keterampilan menggunakan teknologi seperti laptop dan smartphone menjadi bare minimum untuk tetap bekerja secara online. Literasi teknologi menjadi syarat penting untuk meningkatkan daya saing tenaga kerja. Yang kedua, menghadapi arus informasi yang cepat.
Era digital merupakan era yang dimana informasi disampaikan dan tersampaikan secara cepat dan luas tanpa dihalangi jarak dan waktu. Maka dari itu, literasi teknologi membantu masyarakat memilah informasi yang benar, menghindari berita hoaks, serta mengoptimalkan data untuk mengambil keputusan. Yang ketiga, mendorong inovasi dan kreativitas. Manusia yang tahu dan mempunyai keterampilan mampu memanfaatkan platform digital untuk menciptakan peluang baru. Sebagai contoh, konten kreator memanfaatkan teknologi kamera dalam smartphone mereka dan berkreasi dalam editing di dalam smartphone mereka. Kita lanjut. Yang keempat, ada meningkatkan partisipasi sosial dan politik. Dengan melek teknologi, kita mampu mengetahui dan berpartisipasi aktif dalam diskusi politik. Yang kelima, mengantisipasi resiko digital. Literasi teknologi juga penting dalam mencegah dampak negatif seperti pengambilan data secara ilegal, kejahatan cyber, dan kecanduan digital. Terima kasih. Lalu selanjutnya di sini ada manfaat literasi teknologi. Yang pertama adalah kesadaran teknologi, yaitu meningkatkan kesadaran dan kemampuan menggunakan teknologi secara bijak untuk berbagai aktivitas sehari-hari. Yang kedua, ada meningkatkan kemampuan kerja, yaitu membantu seseorang beradaptasi dengan teknologi di dunia kerja untuk meningkatkan produktivitas dan peluang karir. Ketiga, ada akses informasi, yaitu mempermudah akses ke berbagai sumber belajar dan informasi. Keempat, ada keamanan dan privasi, membantu menjaga keamanan data pribadi serta mencegah penipuan dan kejahatan digital. Kelima, ada keterampilan berpikir kritis, yaitu meningkatkan kemampuan menganalisis dan mengevaluasi informasi. Lalu yang terakhir, kemudahan pekerjaan, yaitu mempermudah pekerjaan dengan menguasai perangkat lunak dan teknologi digital. Slide selanjutnya, ada dampak literasi teknologi. Dampaknya ada dua, yaitu dampak baik dan dampak buruk. Dampak baiknya yaitu membuka akses informasi dan pendidikan yang lebih luas dan cepat. Kedua, meningkatkan kemampuan komunikasi dan kolaborasi melalui teknologi. Yang keempat, ada mengembangkan kreativitas dan inovasi dalam berbagai bidang. Lalu meningkatkan efisiensi kerja serta kualitas hidup dengan memanfaatkan teknologi dengan benar. Dampak buruknya yaitu potensi kecanduan teknologi jika digunakan berlebihan. Lalu risiko keamanan data dan privasi jika tidak memahami literasi teknologi dengan baik. Ketiga, ada rentan terhadap penyebaran informasi palsu atau hoaks tanpa kemampuan literasi kritis. Yang terakhir, kemungkinan ketergantungan pada teknologi yang dapat mengurangi kemampuan berpikir mandiri dan sosial secara langsung. Oke, selanjutnya kesimpulan. Literasi teknologi pada dasarnya adalah kemampuan seseorang untuk memahami, menggunakan menilai dan memanfaatkan teknologi secara efektif, kritis, serta tanggung jawab. Hal ini mencakup tiga komponen utama, yakni pengetahuan dan keterampilan teknis, kemampuan berpikir kritis, serta pembuat keputusan yang etis. Literasi teknologi di era digital menjadi sangat penting karena hampir seluruh aspek kehidupan sudah terdigitalisasi. Literasi teknologi membantu individu meningkatkan kompetensi kerja, menghadapi arus informasi yang sangat cepat, mendorong inovasi dan kreativitas, memperluas partisipasi sosial maupun politik, serta mengantisipasi risiko digital. Lalu yang terakhir, dari permasalahan mengenai literasi digital maupun literasi teknologi, kami memiliki beberapa saran. Yang pertama, ada penanaman literasi teknologi sejak dini, di mana sekarang anak-anak tuh sudah banyak yang mulai memegang gadget atau smartphone. Nah, di sini harus mulai ditanamkan bagaimana menggunakan smartphone atau gadget ini secara bijak, jadi tidak disalahgunakan. Yang kedua, ada penguatan etika dan kesadaran digital. Ini sangat diperlukan karena pada era digitalisasi seperti saat ini, orang-orang harus paham betul bagaimana kita cara menggunakan teknologi-teknologi yang ada dengan bijak. Dan yang ketiga, ada pengembangan keterampilan digital, khususnya dalam dunia kerja. Pada masa sekarang ini, dunia kerja tentu saja sudah membutuhkan keterampilan digital. Mengapa? Karena seiring berkembangnya zaman, kita tidak bisa tertinggal di zaman yang masih apa-apa menggunakan manual. Di zaman ini semua sudah digital. Dan poin terakhir yang keempat adalah menciptakan kolaborasi antara pemerintah, sekolah, dan masyarakat agar tercipta lingkungan yang cerdas berteknologi. Nah, dari hasil kolaborasi ini tentunya akan menghasilkan gitu ya, akan menghasilkan suatu boundary, suatu hubungan yang baik dalam pemanfaatan teknologi.
Sekian dari kelompok kami. Terima kasih.